Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Abadi Bonsai. Sebelum melanjutkan, silakan di-subscribe, like, and comment. Kali ini akan membahas pohon atau bonsai loa dalam ground. Terlihat ini loa sangat sehat, ditandai dengan pecah-pecahnya batang, itu pergantian kulit. Kunci kesehatan loa sendiri terletak pada air. Jadi perbanyak air, siram tiap hari, loa akan tumbuh subur. Kali ini saya akan setting loa. Kita lihat geraknya, ini cabangnya terlihat sehat. Nah, saya akan memotong cabang yang belakang. Ini maksud saya cabang yang besar ini, karena ini posisinya tidak tepat. Istilahnya kita ambil, nah ini yang saya pegang, itu akan menyebabkan besar atas. Jadi kita buang. Ini awalnya dipelihara karena kecil, bagian lehernya kecil, jadi kita pelihara. Sekarang cukup, kita habisi. Ya, kita harus hati-hati, gergaji jangan sampai tidak pas, atau terlalu pendek atau terlalu panjang. Kita sesuaikan dengan besarnya. Ini nampak sehat sekali pohonnya. Nah, itu terlihat. Jadi topnya atau asnya udah terlihat. Ini gerak dasar semi dobrak. Hampir putus. Pelan-pelan saja Pak Mat. Nah, itu sudah lepas. Selanjutnya potongan tersebut kita rapikan menggunakan pahat agar nantinya kambium akan menutup sempurna. Jadi kita pahat supaya rapi, dan kita harus mempelajari juga setiap pohon kambium itu setebal apa menutup pohon. Jadi kita bisa memperkirakan. Untuk loa sendiri tidak begitu tebal, nutupnya dia tidak begitu tebal, jadi dipahat tipis. Nah, kita beralih pada background. Background ini nampak terlalu panjang. Jadi untuk menentukan background apakah itu terlalu panjang atau pendek, kita sesuaikan dengan bodinya. Istilahnya besarnya, pendeknya juga kita memperkirakan, bisa memperkirakan sendiri. Kita cuman pakai 2 cabang untuk background ini. Ini terasa sudah sesuai dah keseimbangannya.
Nah, ini bekas potongan. Jadi bekas potongan perlu diperhatikan juga untuk performa ke depan. Jadi kita pahat, kita sesuaikan. Kita sesuaikan nanti kambium menutup apakah itu setebal apa. Jadi kita harus tahu masing-masing pohon kambiumnya apakah dia tebal atau tipis. Jadi menentukan tebal tipisnya dalam pemahatan. Jadi usahakan pahat harus tajam. Nah, ini contoh kambium yang sudah mulai menutup, terlihat tidak begitu tebal. Jadi kita harus sesuaikan tebal tipisnya. Setebal apa kambium itu menutup, kita harus paham. Nah, ini sahabat bonsai tidak kalah penting pemotongan cabang-cabang. Cabang-cabang kita sisakan pada bagian atas saja supaya matahari bisa masuk, udara juga sangat penting untuk pertumbuhan bonsai jenis apa saja. Jadi yang bagian bawah juga terkena sinar matahari sehingga tidak kering atau mati. Ini dilakukan rutin apabila sudah terlihat sangat rimbun. Jadi untuk mengantisipasi cabang-cabang terutama yang masih kecil di bagian bawah apabila tidak terkena sinar matahari, secara otomatis perkembangannya lambat bahkan kering atau mati. Jadi perlu adanya pemotongan cabang-cabang seperti ini. Nah, berikutnya sahabat bonsai, kita buka talang ground. Ini di ground kira-kira 1 tahun yang lalu. Kita lihat bagaimana perkembangan akarnya. Ini sebenarnya sudah terlambat setahun. Akar tidak diprogram. Apalagi jenis loa ini sangat rawan. Jadi sebaiknya 6 bulan setelah penanaman kita buka talang ground, kita atur akarnya, yang tidak dipakai kita buang. Kita arahkan semua kaki keluar. Jadi supaya nanti kaki atau akarnya bagus. Nah, ini sebuah kekeliruan. Nampak ini seperti ular kobra besarnya sampai ini enggak dipakai. Yang dipakai ini terlihat kecil. Ini karena keterlambatan pengaturan akar. Jadi ada akar yang dominan yang tidak dipakai. Nah, ini sampai ke bawah. Kita lihat tembusnya sangat besar. Nah, ini terlihat itu arahnya ke bawah. Ada di bawah pot. Jadi ini suatu kerugian. Jadi segera mungkin kita atur, atau kita tuh sering-sering membuka
talangan ground. Kita cek akar, mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali harus rutin, karena banyak akar-akar liar yang tidak dipakai yang tumbuh dan lebih dominan. Nah, kita potong ini bagian yang nggak dipakai. Nah, ini sahabat bonsai agak sulit karena kaki ini dijepit oleh akar-akar kecil. Jadi ini paling besar terjepit. Jadi perlu hati-hati supaya tidak merusak akar yang kecil yang dipakai. Agak besar ini memang cabang yang tidak terpakai. Nah, berhasil. Ini seperti anaconda sampai. Jadi ini jangan ditiru. Jadi ini program yang salah. Jadi kita harus cek. Ini terlambat cek akar 1 tahun sehingga sampai seperti ini. Jadi kita selalu cek and recheck apakah benar akar yang kita program. Nah, sahabat bonsai, sudah selesai. Ini saya kasih potongan talang di bekas potongan, tujuannya supaya akar yang tumbuh nanti tidak ke bawah lagi. Jadi langsung melewati talang kemudian tembus ke tanah. Jadi talang ini hanya alternatif, bisa pakai apa saja. Yang penting tujuannya sama, agar akar langsung keluar. Ini sahabat bonsai tidak perlu panik karena akar-akar yang tembus tanah, akar kecilnya masih ada. Langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita potong habis cabang-cabang atau daun-daun untuk mengurangi stres pada tanaman. Jadi kita sisakan di bagian ujung saja supaya tidak berat istilahnya untuk memberikan makanan kepada cabang-cabang seluruh pohon. Jadi kita sisakan sedikit saja bagian atas supaya stres bisa cepat berlalu. Nah, seperti ini kira-kira caranya. Sangat sederhana, namun jika kita tidak mengikuti langkah-langkah seperti ini, kita tidak akan mendapatkan bonsai yang maksimal. Jadi ketika diangkat, bagian atas sudah siap semua, bagian bawah rusak. Jadi sangat disayangkan. Langkah selanjutnya, langkah terakhir yaitu kita pasang talang seperti semula. Untuk media sendiri ya bisa menggunakan pasir campur pupuk kandang. Sudah sangat subur untuk jenis loa ini. Nah, sahabat bonsai, ini perkembangan loa yang di program akar kemarin. Pohon nampak segar, namun agak
layu pada bagian daun. Jadi jangan panik, ini hal yang biasa. Tapi kita sudah kurangi cabang-cabangnya, jadi insya Allah ini akan pulih beberapa hari. Sekian sahabat bonsai Indonesia, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mengikuti channel Abadi Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.